Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Basamden M. Baso, SAG, Kepala Sekolah Penggerak Semangat Barusa Angkatan 2. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan ekspos berbagi praktik baik terkait dengan tema P5 kearifan lokal dengan subtema Mitra Cinta Tenun Barusa. Sekolah Menengah Atas Negeri Barusa berada di Desa Ilu, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Daerah ini mempunyai banyak tradisi atau kekhasan yang sejak zaman dahulu digunakan sebagai identitas wilayah di Barusa, seperti lego-lego, tarian adat, nyanyian adat, tenun, dan masih banyak lagi. Siswa-siswi SMA Negeri Barusa tergolong pada usia remaja. Di era yang modern ini, masuknya budaya barat ke Indonesia melalui teknologi, budaya sosial dengan mudah. Perkembangan pesat era globalisasi saat ini semakin menekan proses akulturasi budaya, terutama pengaruh budaya luar atau budaya barat. Budaya barat mendominasi dan mengikis kearifan lokal yang merupakan warisan Nusantara. Akibatnya, nilai-nilai tradisional secara perlahan mengalami kepunahan karena tidak mampu bersaing dengan budaya modern. Peserta didik atau siswa-siswi tidak ingin dikatakan kuno atau kampungan kalau tidak mengikuti cara berpakaian ala barat dengan desain dan bahan yang dinilai modern, tren, dan mengikuti perkembangan zaman. Masyarakat khususnya peserta didik, siswa-siswi SMA Negeri Barusa menjadi masyarakat yang konsumtif, tidak produktif. Oleh karena itu, hal ini menjadi dasar pertimbangan sekolah memilih tema P5 kearifan lokal dengan mengangkat tema melestarikan tenunan sebagai budaya asli Barusa dengan membekali para siswa-siswi mulai mengenal proses pembuatan hingga pemasarannya. Yang ditemui di Sekolah Menengah Atas Negeri Barusa, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor. Kemudian tantangan yang dihadapi generasi muda, terlebih para siswa-siswi SMA Negeri Barusa dalam melestarikan tradisi lokal seperti tenun adalah arus globalisasi, kemudian kurang rasa ingin tahu, dan rendahnya minat dari peserta didik untuk mengenal budaya tenun ikat Barusa. Lunturnya kebudayaan lokal dapat dicegah oleh generasi penerus bangsa dengan menumbuhkan rasa cinta terhadap warisan budaya Indonesia yang masih tersisa sebagai wujud kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ilmu budaya lokal tersebut dapat digali dengan mempelajari dari berbagai sumber seperti mewawancarai para tokoh adat, kearifan lokal, dan mengacu kepada dimensi profil pelajar Pancasila. Proyek Mitra Cinta Tenun Barusa bertujuan untuk membentuk peserta didik memiliki kesadaran bahwa budaya lokal perlu dijaga dan dilestarikan, serta mengaitkan pemahamannya tentang warisan budaya lokal, khususnya warisan budaya Barusa di Alor, Pantar, merupakan suatu kebanggaan orang Barusa. Proyek ini dimulai dengan tahap pengenalan. Para siswa diperkenalkan dengan kain tenun Barusa melalui literasi dengan melakukan kunjungan dan wawancara di rumah ibu-ibu pengrajin kain tenun dan mengeksplorasi kain tenun Barusa. Setelah tahap pengenalan dilanjutkan ke tahap kontekstualisasi, yang mana peserta didik mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menyajikan data hasil kunjungan. Tahap selanjutnya adalah tahap aksi dengan membuat kain tenun Barusa, mempraktikkan cara membuat kain tenun
Setelah kegiatan aksi selanjutnya akan dilanjutkan dengan kegiatan genapi dengan menyajikan hasil kain tenun khas Baranusa yang sudah jadi dan ditunjukkan pada orang lain, misalnya guru atau orang tua peserta didik dan tamu undangan lainnya dalam acara-acara kegiatan di sekolah. Pada tahap terakhir, para siswa atau peserta didik melakukan evaluasi, refleksi, dan menyusun langkah-langkah strategis untuk perbaikan proyek. Yang terlihat dalam kegiatan ini di Sekolah Menengah Atas Negeri Baranusa, fase E, tahun pelajaran 2023-2024, pelatih yang berkompeten di bidang tenun menenun, serta ibu guru pendamping yang bertugas mendampingi para peserta didik dalam merealisasikan langkah-langkah yang sudah disusun untuk menjawab tantangan yang dihadapi sebagai usaha melestarikan budaya lokal khususnya tenun khas daerah Baranusa. Alat dan bahan dalam memproses penenunan, bahan baku yang digunakan adalah benang tenun dari pabrik pemintalan yang akhir-akhir ini mudah diperoleh di pasaran setempat, terutama jenis rayon dan kotin, benang kapas. Benang hasil pemintalan tangan semakin jarang dipakai, mengingat mutunya yang rendah dan pembuatannya memerlukan waktu yang cukup lama. Bahan-bahan pewarna atau bahan celup yang digunakan adalah bahan-bahan alamiah yang berasal dari jenis tanaman atau pewarna-pewarna yang terjual bebas di pasaran seperti naftol, reaktif, dan lain-lain. Peralatan yang digunakan adalah alat tenun yang sederhana dan tradisional, alat tenun gedogan yang bahan-bahan sebagian besarnya terbuat dari kayu. Alat tenun ini terletak di lantai atau diletakkan di lantai ketika mengerjakan tenunnya dan dilayani dengan cara duduk oleh seseorang sambil melonjorkan kakinya ke depan. Di atasnya terbentang benang lusi sepanjang ukuran hasil tenunan yang diinginkan. Uji lusi bagian depan tergantung pada kayu penyangga dengan ketinggian antara lain 0,5 sampai 1 meter. Sedangkan ujungnya yang lain tergantung dan terikat melintang pada bagian perut penenun yang dihubungkan pada sendaran di belakang atau punggung orang yang menenun. Ketegangan lusi diatur oleh ketinggian ujung depan lusi dan letak duduk si penenun. Proses pembuatan tenun ikat meliputi mengoles, menghani, mengikat atau pembentukan motif, mencelup atau pemberian warna, membuka ikatan, pembentukan kembali pada pemidang untuk merapikan motif-motif, dilengkapi dengan bagian-bagian yang diinginkan dan dilanjutkan dengan menenun. Kemudian yang terakhir adalah refleksi. Hal baik yang didapat dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai kebudayaan atau tradisional, membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan menenun, melibatkan partisipatif aktif peserta didik. Hal ini dapat memperkuat dukungan dan mengembangkan keterampilan yang diperoleh di Sekolah Menengah Atas Negeri Baranusa dan dapat dikembangkan di luar lingkungan sekolah, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan keterampilan menenun mereka yang dapat menjadi keahlian yang bermanfaat dan menciptakan peluang kerja di masa yang akan datang. Hal buruk yang didapat dari kegiatan ini adalah kesulitan dalam memilih benang karena terdapat benang-benang yang diwarnai atau wantek tidak dengan baik menyerap warna, kesulitan dalam membuat motif karena ketika proses pengikatan motif tidak dengan baik akan mempengaruhi hasil wantek yang tidak merata
atau dalam bahasa daerah disebut lebur. Kesulitan dalam proses menenun, peserta didik masih belum mahir dalam menenun, dan ketika cara pukul tidak kuat atau terlalu lembek, maka hasil tenun yang diperoleh juga kemudian tidak rapi atau kualitasnya rendah. Demikian paparan dari berbagai praktik baik untuk tema kearifan lokal dari Sekolah Menengah Atas Negeri Barunusa, program sekolah penggerak angkatan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.